Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, walladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa wailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan berkahnya, sehingga sampai saat ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat-nikmat lain yang tidak ternilai harganya. Dengan nikmat-nikmat tersebut, insya Allah kita akan dapat melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya, dan kelak kita menjadi orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah SAW, pembawa risalah kebenaran, kekasih Allah, pemimpin umat sepanjang zaman, yang telah membawa umat manusia ke masa pencerahan setelah cukup lama manusia terkungkung dalam kegelapan dan kezaliman. Dua wasiat yang beliau tinggalkan, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah akan selalu kita gunakan sebagai hudan, petunjuk di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Sudah menjadi kewajiban khatib dalam setiap kesempatan sholat Jumat untuk mengingatkan, mengajak hadirin semua, terutama diri khatib sendiri, untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini di majelis yang sangat terhormat, salat Jumat, khatib mengajak semua hadirin, terutama diri khatib sendiri, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan insya Allah ketika ajal menjemput, kita tetap dalam keadaan Islam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, di bulan Ramadan, hari kelima, khatib akan menyampaikan khutbah tentang puasa sebagai pendidikan kemanusiaan, spirit al-ma'un dalam mengatasi penderitaan umat. Hadirin rahimakumullah, seperti kita ketahui bersama, manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Kesempurnaan manusia ini dibandingkan dengan makhluk lainnya terletak pada kelengkapan kemampuannya, yakni kemampuan berpikir, kemampuan berbuat, dan kemampuan merasa. Dengan ketiga kemampuan tersebut, manusia mendapat kesempatan dan diberi kebebasan Allah Subhanahu wa taala untuk memilih
meyakini dan melakukan keyakinan yang dianggapnya benar tersebut. Berpuasa atau tidak berpuasa adalah sebuah tindakan atas pilihan kebenaran yang diyakininya. Seseorang yang beriman tentu saja akan melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena ia meyakini bahwa ayat suci Al-Quran adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya, la raiba fih. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya yang beriman untuk berpuasa sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kaitan antara puasa dengan pendidikan kemanusiaan? Puasa menjadi sarana efektif penanaman sekaligus pengaplikasian nilai-nilai pendidikan Islam. Nilai pendidikan yang dapat digali dari pelaksanaan ibadah puasa, karena puasa mengajari kita untuk senantiasa menahan dan mengendalikan diri. Karakter ini sangat dibutuhkan bukan hanya oleh kita manusia biasa, rakyat kecil, tetapi juga para pejabat, para mahasiswa, guru, dosen, pegawai, pengusaha dan sebagainya. Jika karakter ini sudah tertanam dan tumbuh subur dalam setiap pribadi bangsa, setidaknya akan meminimalisasi praktek-praktek kecurangan, praktek-praktek kebobrokan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan praktek-praktek tercela lainnya. Untuk mengatasi dan mengurangi segala masalah dan penyakit tersebut, yakni dengan puasa, karena puasa merupakan ibadah yang paling ampuh dan efektif, asalkan pelaksanaan puasa tersebut dilakukan dengan dasar iman yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Buya Hamka dalam karya yang sangat terkenal Tafsir Al-Azhar halaman 118. Tafsir ini diterbitkan oleh Panji Masyarakat tahun 83. Beliau menjelaskan bahwa ada dua syahwat yang sangat mempengaruhi hidup, yaitu syahwat kelamin dan syahwat perut. Kalau kedua syahwat ini tidak terkendali, maka kemanusiaan manusia menjadi runtuh dan turun bertukar menjadi kebinatangan. Ini yang dikritik oleh pemenang hadiah Nobel sebagai perilaku manusia yang lebih rendah dari binatang, kendati pun manusia diberikan kesempurnaan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika keduanya terkendali, maka kemanusiaan manusia menjadi runtuh, dan tidak terkendali, maka kemanusiaan menjadi runtuh dan turun bertukar menjadi kebinatangan. Tetapi apabila dapat dikendalikan dengan puasa, kemanusiaan tadi akan naik tingkatnya, dan ibadah puasa ini menjadi lebih istimewa jika dibandingkan dengan ibadah yang lainnya, karena di dalamnya seorang hamba harus menahan diri untuk tidak makan, minum, mengekang diri dari godaan hawa nafsu. Sesuatu yang dihalalkan pada siang hari di bulan Ramadan menjadi haram dan menjadi membatalkan puasa kita. Sebuah pengendalian diri yang luar biasa dan berefek psikologis pada seseorang untuk bisa menahan diri berperilaku sebagaimana layaknya manusia. Hadirin rahimakumullah, pendidikan sejatinya bertujuan untuk meningkatkan iman dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala, menambah kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi dan memperhalus budi pekerti, memperkuat kepribadian, mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan
manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri dan sekaligus bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Sejalan dengan itu, puasa tujuannya adalah untuk membentuk insan yang bertakwa, sebagaimana tujuan dari pendidikan yang salah satunya adalah meningkatkan iman dan takwa. Di dalam keimanan dan ketakwaan itu terdapat dimensi spiritualitas yang tinggi. Spiritualitas merupakan proses transformasi melalui berbagai aspek kehidupan yang terintegrasi melalui fisik, meliputi fisik, emosional, pekerjaan, intelektual, dan rasional. Dan spiritualitas sangat berkaitan dengan kreativitas, cinta, memaafkan, kasih sayang, kepercayaan, penghormatan, kebijaksanaan, belief, keyakinan, dan rasa akan kesatuan. Problem kemanusiaan yang sampai saat ini masih menjadi masalah dunia ada kelaparan, kesengsaraan, ketertindasan, dan penderitaan lainnya akibat kemiskinan. Dengan spiritualitas yang tinggi, manusia diharapkan dapat mengatasi masalah ini. Praktek mengatasi kesengsaraan umat telah dilakukan oleh manusia di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Salah satunya adalah organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Dalam menggerakkan dakwah organisasi Muhammadiyah, Kiai Dahlan menggunakan landasan surat Al-Ma'un sebagaimana telah dibacakan dalam mukadimah khutbah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un ini tafsirannya itu sangat luas dan dahsyat untuk pengembangan spiritualitas seseorang. Bagaimana tidak, orang yang sholat dikatakan oleh Allah ada orang-orang yang celaka di dalam sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, berbuat riya, sombong, memamerkan diri, dan enggan menolong orang dengan barang yang berguna, barang yang bermanfaat. Itu dikatakan orang yang celaka di dalam sholatnya. Hadirin rahimakumullah, dalam pengajaran terhadap surat Al-Ma'un ini, dan kita banyak bisa mendapat sejumlah informasi sumber belajar dari internet tentang bagaimana Kanjeng Kiai Dahlan mengajarkan surat Al-Ma'un. Beliau memaknakan bahwa ibadah ritual itu tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan amal sosial. Ajaran surat Al-Ma'un itu diajarkan terus-menerus hingga para pengikutnya bisa benar-benar mengamalkan, tidak hanya menghafal, mengamalkan tujuan dari surat Al-Ma'un tersebut. Tujuan Kiai Dahlan dalam menafsirkan surat Al-Ma'un kepada santri dan pengikutnya bukan semata-mata untuk menghafalkan surat itu saja, melainkan bagaimana caranya mempraktekkan surat Al-Ma'un ke dalam kehidupan nyata. Hingga suatu saat Kiai Dahlan menyuruh santri-santrinya untuk keluar mencari orang-orang miskin, yatim piatu, kaum terbelakang di sekitar daerahnya. Kemudian mereka dirawat, diberi pakaian yang layak, pakaian terbaik, diberi makanan dan minuman, dan diberi tempat tidur yang baik. Praktek ini telah menghantarkan organisasi Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi yang
besar kalau bukan yang terbesar, yang telah melayani umatnya melalui 3 pilar organisasi: pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dengan spirit Al-Ma'un, hingga saat ini organisasi Muhammadiyah banyak memiliki amal usaha. Muhammadiyah banyak memiliki lembaga filantropi dan sosial seperti lembaga zakat dan lain-lain. Muhammadiyah banyak memiliki lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi. Dan Muhammadiyah banyak memiliki lembaga kesehatan mulai dari poliklinik sampai rumah sakit. Kampus kita ini adalah salah satu bukti dari semangat Al-Ma'un. Hadirin rahimakumullah, Al-Ma'un sebagai surat yang telah mengajarkan kepada kita arti penting dari melakukan sebuah amal sosial yang didasari ketakwaan untuk mengatasi kemiskinan dan kesengsaraan umat sebagai implementasi dari pendidikan kemanusiaan. Semoga spirit Al-Ma'un dalam kaitannya juga dengan program pendidikan di bulan Ramadan ini akan terus dapat kita laksanakan, memberi dan memberi kepada orang yang membutuhkannya. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat, menjadi renungan, dan dapat kita amalkan sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa astaghfiruhu wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Hadirin rahimakumullah, di khutbah kedua ini khatib sekali lagi mengajak hadirin semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua termasuk terutama diri khatib sendiri insya Allah akan menjalankan semua yang diperintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kita beramal kebaikan sebanyak-banyaknya. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang hari ini sedang menderita sakit sehingga tidak dapat berpuasa, bahkan tidak dapat hadir di sholat Jumat ini, kita doakan semoga cepat sembuh. Kepada bangsa kita yang sedang menderita penyakit demokrasi, mudah-mudahan Allah akan segera memberikan petunjuk. Para pemimpin yang memiliki pedang kekuasaan akan mengarahkan pedangnya untuk kebaikan umat manusia. Kita doakan semua pimpinan kita, pimpinan bangsa, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan masyarakat akan terus mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan masyarakat negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita akhiri khutbah ini sama-sama baca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamna kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya karim ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.